Sudah hampir 1 tahun terlewati setelah mahasiswa DIPA 3 masuk DIPA UI. Dan hari ini ternyata semua yang duduk di situ akan lulus DIPA. Nah, tolong tutup mata dan tolong bayangkan, ketika kita datang ke Indonesia, siapa yang ada bisa berbahasa Indonesia? Nah, mungkin ketika kita datang ke sini tidak ada orang yang bisa berbahasa Indonesia. Dan saya juga seseorang yang termasuk mahasiswa yang tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali. Akan tetapi, sebelum saya masuk DIPA, saya diminta ikuti tes penempatan. Tes penempatan itu tes untuk membedakan mahasiswa yang bisa belajar yang bisa berbahasa Indonesia sebelum ikut DIPA. Misalnya Expo yang duduk sini, dia masuk DIPA langsung DIPA 2 dari DIPA 2. Ada yang hari langsung masuk DIPA 3, Dori juga masuk DIPA dari DIPA 3. Nah, akan tetapi ketika itu saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, akhirnya tantangan saya sia-sia. Saya tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan di dalam tes membaca, tes menyimak. Dan setelah selesai tes membaca dan menyimak, saya merasa lelah dan berpikir kegagalan saya di DIPA tidak dilakukan lagi. Nah, sayangnya tesnya belum selesai, masih ada tes wawancara. Nah, dengan tanggal berbeda, saya mengutuk sebuah ruangan di gedung 6. Saya masih ingat di dalamnya ada Ibu Ariana, sering disebut Ibu Lia. Saya menyapa dengan canggung seperti ini. Selamat siang. Mungkin pada saat itu Ibu Lia sudah sadari bahwa saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Akan tetapi tes itu dilanjutkan. Ibu Lia mengatakan, tolong jelaskan ciri-ciri Anda. Ciri-ciri apa ya? Saya bertanya kepada Ibu Lia. Ibu Lia menjawab, ciri-ciri seperti rambut, bagaimana rambutmu? Di dalam bahasa Jepang, ciri-ciri artinya rambut keriting seperti saya. Saya langsung menjawab, oke, saya rambut ciri-ciri. Dan tentu saja saya dimasukkan di bawah 1. Nah, akan tetapi kegagalan itu membuat saya bertemu dengan teman-teman yang duduk sini yang sangat ramah dan baik hati. Sebenarnya mahasiswa di DIPA 3 ada berkeagamaan yang sangat bervariasi. Ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Korea Selatan. Sebagian besarnya dari Korea Selatan. Kan tapi ada dari Jepang, ada dari Cina, ada dari Taiwan, ada yang dari Amerika Serikat. Kalau di Padua ada yang dari Turki, Jerman, dan lain-lain. Ada juga mahasiswa ibu rumah tangga, pegawai negeri, pegawai swasta, pendeta, dan lain-lain. Nah, saya berpikir selama ini salah satu kelebihan DIPA UI, karena kita bisa belajar bukan hanya tentang Indonesia, tetapi juga tentang negara asli teman-teman kita. Nah, tentu saja sekarang yang menghadiri wisda ini belajar bahasa Indonesia sangat rajin, dan kemampuan berbahasa Indonesia kita sudah membaik dan ditingkat oleh semua dosen di sini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua dosen yang hadir di sini. Saya berpikir semua dosen sudah rajin dan berusaha untuk mengajari kita. Hanya saja beberapa dosen itu sudah rajin belajar mengajar bahasa Indonesia, sehingga ada yang sampai pingsan seperti Ibu Nunun, Ibu Cynthia, Ibu Sati, ada juga yang terkena sakit seperti Ibu Nindira, ada yang juga kekurangan waktu bersama pasangan barunya seperti Ibu Ika, Ibu Nindira, Bapak Agung, minta maaf. Nah, bukan hanya dosen, tetapi mahasiswa juga belajar bahasa Indonesia sangat rajin. Misalnya Alex, yang menjadi bersama yang tadi, dia
belajar bahasa Indonesia sudah rajin, merasa stres, sehingga warna rambutnya berubah-ubah. Kan dia datang, mungkin warnanya kuning, setelah itu warna rambutnya menjadi hijau, sekarang merah. Jadi gara-gara stres. Nah, ada juga Bapak Ohana yang duduk di pojok itu. Dia belajar bahasa Indonesia sudah rajin, sehingga wajahnya semakin mirip seperti yang Unicorn. Nanti tolong lihat kamu wajah ini. Mirip banget. Nah, bukan hanya mereka, saya juga belajar bahasa Indonesia sudah rajin, sehingga wajah saya semakin mirip seperti mas-mas Jawa. Nah, bukan hanya Lex, bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Wahara, semua yang duduk di sini belajar bahasa Indonesia dengan rajin. Setelah lulus atau setelah selesai wisuda ini, kita akan mencari kehidupan masing-masing. Kalau saya bekerja di Indonesia, mungkin ada yang kembali ke negara masing-masing, ada yang tetap ada di sini sebagai ibu rumah tangga. Nah, bagaimanapun, sayangnya, mungkin kita akan susah menghabiskan waktu bersama-sama karena kita akan selesai. Akan tetapi, saya berharap semua lulusan, semua wisatawan di sini akan sukses di dunia yang berhubungan dengan Indonesia, dan semoga kita berjumpa lagi. Sebagai penutup film ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mati. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.